Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Faisal Rizal MKes dengan NIDN 0219077501. Saya merupakan dosen tetap Prodi Sarjana Administrasi Kesehatan. Saya menjadi dosen sejak tahun 2012 hingga sekarang. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh di program studi Sarjana Administrasi Kesehatan, yaitu mata kuliah Manajemen Studi Pelayanan Kesehatan dengan kode mata kuliah ADM 3455 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Sebagai pengampu mata kuliah, saya menyadari adanya strategi dalam pembelajaran sebagai fondasi keilmuan bagi mahasiswa. Saya tidak hanya mentransfer konsep dasar, akan tetapi juga menumbuhkan pola pikir ilmiah dan sikap profesional yang mendukung pencapaian pembelajaran. Maka pendekatan pedagogik dengan metode interaktif lecture saya pilih dalam pembelajaran mata kuliah ini, tentunya dengan tetap mempertimbangkan capaian pembelajaran dan kedalaman materi mata kuliah ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep, teori, dan metode manajemen pelayanan di bidang kesehatan, mempelajari perencanaan perorganisasian, pergerakan, pengawasan, serta evaluasi pelayanan kesehatan melalui studi kasus dan simulasi manajemen pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen pelayanan kesehatan, evolusi metode manajemen kesehatan, menyusun perencanaan jangka pendek dan panjang, menganalisa struktur organisasi pelayanan kesehatan, peran pemimpin dalam pelayanan kesehatan, menentukan instrumen pengawasan dan evaluasi, menjelaskan konsep TQM, Six Sigma, menggunakan pendekatan sistem dalam pelayanan kesehatan, menerapkan Kaizen, PDAS, cycle dalam kesehatan, menganalisa manajemen SDM, sarana prasarana, dan obat, menjelaskan analis risiko dan patient safety, merupakan indikator mutu pelayanan kesehatan, menganalisa pemanfaatan IT dan e-health, serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Pada awal semester, saya selaku dosen pengampu mata kuliah menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS bersama tim pengampu mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Lalu RPS tersebut saya upload melalui LMS EduCampus. Pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, kuis, pretest, posttest. Selain itu, media seperti WhatsApp, email, Google Meet digunakan juga untuk melakukan sesi diskusi di luar kelas. Di pertemuan pertama akan disampaikan kontrak kuliah meliputi peraturan perkuliahan, sistem penilaian, serta penyampaian RPS, sehingga mahasiswa memiliki gambaran tentang apa saja yang akan dipelajarkan satu semester ini. Sistem DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment, selalu saya gunakan setiap melakukan proses pengajaran. Proses delivery saya lakukan dengan media PowerPoint yang menarik
inovatif, interaktif, berbasis teknologi digital sehingga meningkatkan keterkaitan mahasiswa. Update materi saya lakukan sesuai dengan evidence base yang bersumber dari pustaka yang relevan dan terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Proses interaktif saya lakukan dengan cara setiap kali pengajaran melakukan sesi tanya jawab secara spontan dengan mahasiswa, seperti menanyakan tentang pengalaman apa yang pernah dialami di sekitar mereka sesuai dengan topik yang disampaikan atau sebaliknya. Sehingga ini merupakan komunikasi menjadi dua arah. Sedangkan proses assessment sebagai proses terakhir disampaikan melalui beberapa cara. Setiap akhir pengajaran akan berbeda proses assessmentnya. Bisa melalui kuis yang dikemas dalam bentuk games dan bisa dilakukan pre-test dan post-test dengan menggunakan media model. Sedangkan evaluasi sumatif tengah dan akhir semester dilakukan melalui ujian akhir atau tugas proyek. Presentasi penilaian mata kuliah ini adalah presensi atau kehadiran 10%, UTS 30%, kuis 10%, penugasan 10%, dan UAS 40%. Demikian bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan tampilkan video pengajaran secara tatap muka di ruang kelas pembelajaran mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dari Adminkes Soal Syuaibah. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai, maka sebaiknya kita berdoa untuk keberkahan ilmu yang akan kita dapat. Silakan dipimpin anak-anak. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahli. Baiklah anak-anak, maka sebelum kita memulai sebaiknya kita absensi dulu. Ajeng? Oh ya, LP? Hadir. Hadir. Marta? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka ada baiknya kita mengevaluasi pelajaran kita minggu lalu. Jadi, mudah-mudahan kalian masih ingat judul dari pelajaran kita minggu lalu. Ada yang ingat? Ya, silakan. Judulnya adalah metode evaluasi manajemen kesehatan. Ya, bagus. Jadi, karena sudah kompak dan dapat mengerti pelajaran yang lalu, maka akan kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ini pelajaran minggu ke-3. Oke. Judulnya adalah menyusun perencanaan jangka pendek dan panjang serta menganalisis struktur organisasi pelayanan kesehatan. Prinsip penyusunan yang baik mengikuti kaidah SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Sedangkan measurable itu adalah terukur, achievable dapat dicapai, relevan itu adalah perencanaan jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendek adalah 1 bulan sampai 1 tahun. Bersifat operasional dan spesifik, fleksibel, mudah disesuaikan. Contohnya adalah jadwal posyandu bulanan sama kampanye vaksinasi. Sedangkan jangka panjang adalah 5 sampai 25 tahun. Bersifat strategis dan visioner, menjadi arah kebijakan besar institusi. Contoh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Kesehatan.
pembangunan rumah sakit yang baru termasuk adalah program jangka panjang. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun perencanaan kesehatan. 1. Analisis situasi, mengumpulkan dan menganalisa data masalah kesehatan. 2. Menetapkan tujuan, menentukan prioritas dan target yang jelas atau SMART. 3. Menyusun strategi, merancang program dan kegiatan memecah masalah. 4. Alokasi sumber daya, catatan anggaran, SDM dan sarana pendukung. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, memantau pelaksanaan dan menilai hasil dari program. Menurut Anda, langkah mana yang paling sering terlewat dalam praktek perencanaan di lapangan dari kelima ini? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Jadi jawabannya itu monitoring dan evaluasi, Pak. Dikarenakan ketika sudah mencapai tujuan, maka monitoring dan evaluasi seringkali terlewati, Pak, tertunda. Oke, betul. Terima kasih jawabannya. Jadi anak-anak, contoh penerapan perencanaan di fasilitas kesehatan adalah puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Puskesmas itu penerapannya yaitu POA, jadi Plan of Action, perencanaan tahunan berbasis data, wilayah kerja, dan prioritas masalah kesehatan setempat. Sedangkan rumah sakit itu adalah Renstra 5 tahun, yaitu rencana strategis jangka menengah mencakup pengembangan layanan SDM dan fasilitas. Kemudian dari dinas kesehatan RPJMD bidang kesehatan, perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi acuan program lintas puskesmas dan RS. Baiklah, slide selanjutnya adalah struktur organisasi pelayanan kesehatan. Susunan unit kerja beserta hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah institusi pelaksanaan atau pelayanan kesehatan yang menggambarkan bagaimana tugas itu dibagi, dikoordinasikan, dan diawasi. Pembagian tugas setiap unit memiliki peran dan fungsi yang jelas. Kedua adalah koordinasi kerja, menghubungkan antar unit agar layanan berjalan selaras. Terus akuntabilitas, memperjelas jalur tanggung jawab dan pelaporan. Adapun posisi struktur organisasi pelayanan kesehatan, pertama adalah direktur atau kepala, kemudian membawahi bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, bidang penunjang. Contoh sederhana struktur hierarki pada institusi pelayanan kesehatan adalah yang di atas tadi. Kemudian jenis struktur organisasi pelayanan kesehatan. Ada 3 jenis, yaitu struktur lini, fungsional, dan matrik. Adapun struktur lini, alur wewenang langsung dari atas ke bawah, sederhana dan cepat dalam pengambilan keputusan. Cocok untuk puskesmas yang kecil. Kemudian struktur fungsional, pembagian unit berdasarkan fungsi keahlian, misal divisi medis, keperawatan, dan pengunjung. Kemudian struktur matrik adalah kombinasi struktur fungsional dan proyek, memungkinkan koordinasi lintas unit yang kompleks. Cocok untuk rumah sakit, pendidikan, atau rujukan. Kemudian menganalisis efektivitas struktur organisasi. Indikator yang dianalisa adalah kejelasan alur komunikasi dan pelaporan antar unit, efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan tentang kendali atau span of control setiap pimpinan. Faktor yang mempengaruhi adalah ukuran dan kompleksitas institusi, jenis layanan yang diberikan, teknologi dan sistem informasi, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku. Metode analisis yang umum digunakan adalah SWOT dan studi banding struktur organisasi. Kesimpulan, akhirnya kita sampailah pada kesimpulan. 1. Perencanaan jangka pendek dan panjang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan, harus berkesinambungan. Kedua, struktur organisasi yang tepat menjadi wadah yang mendukung pelaksanaan rencana secara efektif. Ketiga, perencanaan yang matang ditambah struktur organisasi yang sesuai sama dengan pelayanan kesehatan yang optimal. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Baik anak-anak, sudah sampai kita pada penghujung kesimpulan. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya, mengapa sebuah puskesmas atau rumah sakit harus membuat perencanaan sebelum menjalankan suatu program kesehatan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Putri. Maka
Setiap puskesmas atau rumah sakit perlu perencanaan sebelum melakukan program kesehatan. Karena yang paling utama adalah alokasi sumber daya yang efisien, sasaran tepat pada masalah yang nyata. Baik anak-anak, sebagaimana biasa setelah kita selesai pada kesimpulan pelajaran kita hari ini, maka kita akan mengadakan kuis. Silakan diisi timnya, silakan. Baik anak-anak, waktunya 10 menit untuk menjawab kuis. Silakan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kesehatan? Ada 5 yang menjawab. Oke, waktunya tinggal 6 detik lagi. Prinsip susunan perencanaan yang baik dikenal dengan istilah. Sudah ada 6 menjawab. Selesai. Kecualinya selesai. Skor berubah. Marta, Sally, Nini, Elvi, sama Rizky. Yang terakhir ya ini. Langkah pertama dalam penyusunan perencanaan kesehatan adalah, ayo, baru 6 menjawab. 8, 9, 10. Habis main up. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, perencanaan jangka pendek umumnya memiliki rentang waktu. Peringkat 3, peringkat 2, dan peringkat 1. Seri, data, dan bulan. Peringkat 1 Seri, peringkat 2 Marta, peringkat 3 Terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada pertemuan hari ini, atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini menjadi salah satu bukti komitmen saya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.